Hey guys, welcome back to Purple Snap Reaction. Hope you're all doing great as always. And today we have another video to react on, and the title is Yes, the title of this video is Behind the Scenes of Wonderland Indonesia Episode 1. So guys, you can check out the actual music video that we reacted yesterday because it was really great, and also many other Indonesian videos that we reacted. You can check them out in our I button. So today we're gonna react on this video, and it was suggested by our subscribers. So let's go to this video, and this video is from Alfie Rev. You can check their channel, subscribe them because he's a very great guy. And let's go to this video, and we're gonna discuss with you guys after the video. Let's go. Okay, 3, 2, and 1. Oke, standby di semua posisi. Behind the scenes. Masuk ke tebing. Take kedua, semoga istimewa. Wonderland Indonesia. 17 Agustus 2021. Sebenarnya perkara sebuah karya, saya tidak terlalu He's mementingkan Alfie Rev. bagaimana nanti If I'm visualnya not akan wrong. terjadi atau konsep musiknya akan seperti apa, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebuah gagasan gitu yang harus masuk. Nah, Wonderland Indonesia sendiri itu tercipta ketika It was created in Bali. selesainya The Beauty of Bali. Bali is world famous. Tapi ada yang berbeda dengan situasi Bali kala itu. Bali terlihat sangat terpuruk, terus kelihatan sepi banget. Jadi Yeah, aku I guess di it was Jogja juga during sepi PPKM, namanya pandemi ya, so tapi nggak everything sesepi was Bali, really nggak closed. sekontras Bali. Karena memang sangat bergantung dengan pariwisata, akhirnya sangat kontras sekali dengan kondisi pandemi waktu itu. Sampai akhirnya disitulah momen saya dan tim memutuskan untuk extend selama 10 hari untuk produksi The Beauty of Bali, baik musik dan visual dan lain-lain. Karena memang itu terjadi karena kondisi gitu, karena melihat sesuatu yang harus disampaikan gitu. Lihat kondisi Bali yang menurutku sedang terpuruk, warganya sedang butuh sebuah momen, mereka harus bangkit gitu loh. Jadi aku pun mau liburan kayak merasa nggak bisa seneng-seneng doang, sedangkan rakyat Balinya sedang butuh banget untuk mereka pulih. Yes. Jadi aku ngerasa It was last pengen year. mempersembahkan sesuatu yang They bisa worked mewakili so much bahwa hard Bali ini for harus this. segera pulih dan bangkit. Taruh dulu aja, tapi nggak usah alat personal profile. Untuk Indonesia kita nggak pernah main-main. Nah, akhirnya kita main ke Balerung Stage. Di situ ketemu sama Agung Suara, dia yang kontekan sama kita, dan ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat senang jika memang membutuhkan penari apapun mereka siap support gitu. Mereka sangat senang untuk menampilkan sesuatu yang berbau seni, karena menurutku orang-orang Bali itu seni is more than profit gitu loh. Nggak cuman mereka ada bayaran baru kerja, no gitu. Mereka itu kayak seni udah mendarah daging banget, dan seni bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketika saya datang tujuannya untuk mengangkat Bali dan kita berkarya sama-sama untuk biar Bali bisa bangkit, mereka sangat support, apapun mereka akan lakuin sebaik mungkin di berbagai lini gitu. Aku kan udah sering produksi baik di Jakarta atau di Jogja gitu. Nah, kalau misalkan di kota-kota lain, ya kita harus siap dulu tuh financial planningnya, harus ada budgeting semuanya dari berbagai lini. Kalau nggak ada itu nggak jalan gitu. Tapi ketika waktu di Bali, budget itu nomor 2. Meskipun aku harus ada tetap, aku nggak mau juga mereka nari tapi nggak ada sesuatu yang bisa dibawa. So many people worked on this song. Tapi mereka udah persetan dengan itu. Yang penting seni ini harus diangkat, dan seni adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi kalaupun mereka nari dan lain-lain itu, mereka sangat fun dan menikmati itu gitu. Itu yang sangat berbeda. Jadi aku juga waktu itu sempat shock gitu. Oh, segininya ya orang Bali ya. Padahal kita tuh mau kolaborasi. Awalnya juga kayak ingin tanya-tanya gimana sih
kalau kerjasama dengan penari itu butuh orang berapa dan butuh biaya berapa kira-kira. Tapi yang penting dari mereka minta lagunya, mereka mau latihan, pokoknya itu gampang lah gitu. Di situ kita sangat tersentuh karena mereka juga dari sisi tarian dan lain-lain itu mereka sangat maksimal gitu. The Beauty of Bali lahir. Sampai akhirnya setelah itu lahir, kita balik ke Jogja. Karya ini tuh punya magis yang kuat banget. Very tough. Bali. Ketika dengar musiknya aja berasa di Bali dan berasa ketemu penari-penari itu, ketemu orang-orang yang support waktu itu, ketemu berbagai hal lah yang berbau Bali banget gitu. Yang akhirnya aku simpulkan sebenarnya gagasan kenapa The Beauty of Bali sangat beda dengan karyaku yang lain gitu. Padahal secara teknis ya menurutku sama aja. Akhirnya aku nyari apa ya definisi yang bisa Wonderland gitu. Sampai akhirnya ketemulah kata-kata Wonderland. Aku ngerasa bahwa Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Bali nggak cukup ketika dideskripsikan dengan kata wonderful. Oke, Bali keren, Bali landscape-nya luar biasa, pemandangannya luar biasa, pantainya luar biasa. Look at that beauty. Ketika udah ketemu dengan seniman, terus bagaimana mereka hidup dengan seni, bagaimana mereka I wanna go to Bali someday. Alam sangat menghargai. When I have enough money. Itu bukan wonderful gitu. Nggak cukup wonderful. Disitulah akhirnya tercetus kata Wonderland. Aku tulis di notes. Rafting kan sering meeting gitu untuk apa nih karya apa selanjutnya yang harus kita eksekusi gitu. Pokoknya intinya aku mau balik lagi ke Bali, entah karya apa, tapi akhirnya aku buka lagi. Oh ya, ada satu gagasan yang pernah aku catat yaitu Wonderland. Pokoknya kata Wonderland ini entah nanti packagingnya seperti apa, tapi Wonderland gitu. Akhirnya kita sepakat bukan Wonderland Bali tapi Wonderland Indonesia gitu. Dan kita akan berkarya di Bali, tapi bukan hanya untuk Bali tapi untuk Indonesia. Jadi Bali for Indonesia. Aku pengen mengulang proses The Beauty of Bali tapi lebih proper gitu. Karena The Beauty of Bali itu sangat semuanya ya terjadi 10 hari gitu. Jadi nggak ada preparation sama sekali, semuanya terlibat dengan waktu yang singkat tapi bisa semaksimal itu. Maksudnya dari segi penari dan lain-lain, setting dan lain, mereka sangat support 100%. Itu yang kita pengen ulang tapi dengan situasi yang lebih proper dan masif. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Wonderland Indonesia. Jujur untuk waktu saya kepikiran Wonderland Indonesia, ini nggak cukup kita pergi ke tempat indah, terus ya seperti yang kita lakuin biasanya, kita syuting di situ, menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No, kita nggak cukup. Wonderland ini harus divisualkan ya, harus Wonderland gitu, bukan hanya wonderful. Itu yang pasti ini akan membutuhkan budget yang sangat besar, butuh persiapan yang matang dan butuh gear yang juga harus di-upgrade lah kita secara PC dan lain-lain. Nah, kita sih kesulitannya memang di finansial waktu itu dan akhirnya jelas kita butuh sponsor di sini. Mobil nggak cukup untuk, kalau kemarin The Beauty of Bali aku udah jual mobil, ini aku bilang ke teman-teman ini nggak bisa, ini harus ada sponsor, tapi harusnya ini ada pihak-pihak yang bisa support kita gitu loh. Kita harus ngajuin lah ke pihak-pihak yang ya kalian tahu lah mana yang harusnya bertanggung jawab untuk ini gitu. Kenapa kita harus berjuang sendiri ya, meskipun kita orangnya tidak mau bergantung juga gitu, tapi paling enggak harusnya kita disupport gitu. Akhirnya timku bergerilya dan susah meyakinkan mereka bahwa kita akan benar-benar tulus gitu loh menciptakan karya ini. Susah banget. Mereka banyak yang belum percaya, banyak yang masih meragukan visi misi kita. Kita mulai panik sampai akhirnya aku umumin waktu itu di Instagram. Aku upload first look trailer tentang jika ini akan terrealisasi gitu. Dan waktu aku juga bilang jika sampai tanggal 17 Juli kalau nggak salah kita belum dapat supporter, aku juga meeting ke teman-teman, kita putuskan untuk rilis di tahun depan. Itu momen kita pesimis. Akhirnya tim kita tidak disangka-sangka menemukan satu sosok yang percaya dan mau mensupport kita, nggak pakai bertele-tele, langsung mereka si timku itu ditelepon terus ngobrol banyak hal dan beliau adalah Doni Salmanan. Ya, memperhitungkan semuanya
karyanya, dan alhamdulillah saya Oh. setuju dan bersupport Irem untuk berkarya. Yes, one guy told me in the comment section that they wanted to close this project because of the budget issue, but someone came to help them. Kita ucapin terima kasih yang That's good. sebesar-besarnya. Pasti nggak percaya sebenarnya. Sampai tadi beneran nih, beneran. Ini masuk banget deh ya sama Looks apa like yang jadi there pikiran are aku. more than Ini sangat berpotensi gitu loh untuk hundreds of mengembangkan People. people work on this project. Yes, of course. Takes loads of work. Look at that animation, VFX, all that. mengembangkan citra Indonesia. It needs professionals. Terima kasih banyak pokoknya. Pokoknya kita speechless di sini. So he produced, yeah. Doni bisa support kita. He and Alfie Rev, both of them produced this music video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, finally, they are happy. They are happy, Wonderland-nya udah kehapus gitu, tiba-tiba ada satu benih but yang tumbuh langsung. It's great that Nggak pakai ini, jadi tumbuh. the other guy langsung came and beringin. helped them. Jadi wis, kita langsung terbakar semangatnya kayak aku. Oke, kita mulai. Aku kepikiran satu hal. Aku nggak mau tim produksinya cuman orang-orang pendatang semua gitu loh, kayak kita dari Jogja. Aku juga pengen talenta-talenta di Bali terlibat. Sampai akhirnya kita nyari, ketemulah sama tim baru, yaitu ada Gus Manik, ada Mahesa, ada Spencer. Ternyata dari sisi industri kreatif banyak banget talenta-talenta muda yang pengen punya wadah juga, dan waktu kita ajak kerjasama mereka sangat welcome juga. Sama aja vibes-nya kayak penari. Kita udah nggak mikirin biayanya berapa, yang penting kita coba dulu, kita maksimalin dulu, karena mereka juga mungkin sesuai dengan frekuensi mereka gitu. Bagiku itu juga jalannya akan beda gitu sama yang profit oriented kan. Beberapa dari Jogja kita berangkatin semua. Ya pokoknya reproduction yang awalnya They are scope-nya working on itu the aja, sekarang animations main and berkembang gitu. Termasuk VFX lewat types. video. So itu yang perlu kita siapkan dulu. Jadi menyiapkan tentaranya dulu. Setelah tentara beres, baru scheduling dan lain-lain. Jadi ada sedikit proses sebelum akhirnya kita bisa bertemu dengan Novia. Awalnya kita kira tuh bakal mudah karena kan ini di tengah PPKM juga. Tapi ternyata dari sekian puluhan calon vokalis yang kita riset sampai akhirnya berkurang sampai beberapa kita hubungin dari yang udah kita kurasi. Ada juga yang bilang kok proyeknya kayak agak nggak jelas ya gitu, karena terlalu mepet tapi hayalan kita tuh tinggi gitu, konsep kita tuh ribet, sedangkan ini PPKM dan waktunya udah mepet. Jadi memang banyak beberapa pihak yang kurang percaya sama kita Rev Production dan Dewa Atlantis untuk mengeksekusi ini. Jadi mereka pun mungkin tidak mau mempertaruhkan nama si vokalis ini gitu. Dan di situ pun akhirnya kita meeting lagi, kita meeting besar, wah ini udah mepet nih gitu, sedangkan vokalis belum ada. Dan kita pun punya kriteria vokalis tersendiri. Yang pertama kita pengen si vokalis ini akan mencerminkan sosok wanita Indonesia gitu. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah kita pengen si vokalis ini nggak ribet gitu loh, dalam arti kita kan Rev Production yang anaknya lapangan banget dan kondisional gitu. Jadi kita juga nggak mau si vokalis ini yang manja gitu, dalam artian kan ada nih beberapa yang treatmentnya tuh harus begini. Nah kita juga takutnya karena kita sibuk masing-masing di divisi dan kita jadi nggak sempat mentreatment untuk versi dia, jadi kita mengecewakan gitu. Jadi kita pun pengen sama si vokalis ini sama-sama bersinergi, sama-sama enak, sama-sama nyaman produksinya gitu. Sampai akhirnya kita ketemulah sosok Novia ini, kita scrolling, kita pokoknya riset lagi gitu, sampai akhirnya kita dapat info kalau Novia ini termasuk cewek yang tomboy dan dia suka alam gitu, dan kita pun langsung wah gila ini kok bisa gitu dapet yang pas. Novia datang ke Bali bersama kakaknya, Kak Zizi. Nah itu akhirnya kita bertemu, Novia datang ke studio kita workshop, terus dilanjut dengan take vokal, record vokal itu malamnya. It's a kind of responsibility for them working on this project, tough. And in between that, they are also having fun together. They are Yes. enjoying it. Also between the pandemic, it's really hard.
Wis bungkus. Nah sebenarnya pasti Novia juga penasaran kenapa kita akhirnya memilih lokasi ke Bali dan kenapa kita memberangkatkan Novia ke Bali. Karena di zaman kayak gini kan untuk bikin set lokasi gampang banget gitu. Kita bisa nyewa studio, ada green screen, pokoknya sekarang udah serba mudah dan serba virtual gitu. Tapi dari kita sendiri, selain kita memakai teknologi CGI, kita juga pingin setnya Novia itu real. Jadi selama ada real ya kenapa nggak kita maksimalin. Ibarat alam tuh kaya banget gitu, apalagi di Bali ini. Makanya ini alasan kenapa kita memilih Bali. Dari situ besoknya kita langsung produksi di lokasi pertama. Jadi di lokasi pertama adalah The Royal Pitama. Halo, jadi kita sudah sampai di resto di Royal Pitama. Nah ini akan jadi set lokasi untuk Insya Allah Sajojo dan si patokan kalau nggak ada perubahan mendadak. Ini adalah hari pertama kita syuting, semoga akan menjadi awal yang baik untuk produksi hari-hari berikutnya. Oke? Siap? Ini gini aja kan? Nggak usah dari Yang I, bener yang I enak dibuka kan? kalau misalnya kita pakai yang A yang terakhir itu cuma dapat 15 menit di foto. Nah di hari pertama itu kita syuting di The Royal Pitama. Wow. Itu Those pertama kali statues kita are real. masuk ke lokasi itu kita langsung amazed dan kayak wow gitu. Ini I thought riset they yang were made in, benar-benar dia like, bisa berdampingan with the help of VFX something, but not amazing. Mas kita What a cloudy day. Tahu kan yang ada begini? Jadi Nah, yang ngadep itu. Mantap. Sekarang baju kedua itu kita pakai dari daerah Papua, Sajojo. So tough for her. Sama kayak tadi yang jalan tuh, tapi kita ngambilnya sekarang pakai kamera. Yes. Coba dari ambil lebih close up lagi. lebih close up lagi, begini, Di store ya. begini. Big close up. Coba lagi. Dari sebelah sini. Ngikutin gini aja kak ya. Ya, ngikutin tangannya. Ngikutin tangan. Berubah lagi. Yo. Record. Action. Oke. Action. Ya, apa? dan Novia pun bener-bener di lapangan tuh bener-bener nggak manja, terus bener-bener asik, mood dia tuh bener-bener stabil. Di tengah capeknya dia, di tengah sabarnya dia, ngadepin cuaca yang berubah-berubah, terus ulang-ulang take berkali-kali tuh dia tetap bisa bercanda sama kita gitu. Bahkan dia pun ikut, Kak kayaknya kurang cocok, take ulang lagi dong gitu loh. Dia pun bahkan ikut berpendapat gitu. Bisa begini. Bisa begitu. Supaya aman, data adalah paling penting. Data hilang, ninggol. Udah, Kaki belum kaki. They're having fun on the set. Terus kita juga di situ ada lokasi seperti jembatan di tengah hutan yang langsung nyambung ke lift, itu kita pakai untuk set Novia dengan baju Kalimantan kayak gitu. Jadi scene opening menuju They have shooted in many places. Yes. Kalimantan Wonderland Kalimantan. Oke. Buru layu nih. Yeah. Too many locations. Lagi, mundur. Jalan. Beautiful costume. Ready, Novia. Oh, kira ornamen. Clear. Jalannya pas nengok tuh langsung aja jalan, nggak usah dilambatin jalannya.
Kayak kambing. Aku gak mencet, Rek. Oh, ya. Gak mencet, ya. Looks really Anu bikin pretty. fitnah. Record. Touch up. Untuk Rek. Kita tuh nggak berasa nginep di hotel atau resort This- gitu. that place was in kita Kalimantan. kayak terasa tinggal di dalam hutan gitu. Akhirnya di situ pun banyak banget lokasi yang bisa kita maksimalin gitu. Kayak di restonya, Resto Dedari namanya. Di situ banyak banget patung-patung bidadari. Terus ada lobi utamanya kita pakai untuk janger. Oke guys, ini gaunnya agak. Oke Pak, ya. Tadi dia belanja kan. It takes lots of hard work, passion. Ya, tunggu. Tadi coba kok. Oke. Nah, buat dropnya itu kan maksudnya sih kan kita nggak ada dropnya, nanti langsung kan. Itu kayaknya bisa di-cut deh dulu. Jadi pas selesai langsung kan gimana langsung. Nanti ya, kita pakai. Ya. Under the sun, under the hot sun. Kalau udah yang mau gimana berhenti. Oke, ya. Sudah ngerti, get it. Ada yang tahannya. Ayo. 2, 4. 2, 4. Tadi gitu. Yo. Record. Novi sudah siap? Clear. Oke. Oke, santai aja. Pelan, jadi. 1, 2, 3, 4. Wow. Traditional dance. Yuk. Kalau yang berempat di sini bisa dipecah nggak? Bisa. Tempat duduk Bisa. Bisa ya? Bisa. Eh, Maunya Novia. yang bawah ini enggak sih sebenarnya nggak apa-apa, mendingan di situ aja karena Oke. cahayanya udah Oke. naik. Jadi gamelan 2 di atas itu, di paling atas, terus nanti yang berempat di sini tadi menyesuaikan di tengah-tengah aja. Flying drones. Panas, Mas. Nice. Semangat. Mas banget. Tabur dulu, tabur. Oke. Wow. Go. Udah aman pakai lagu yang ini. Janger ya. Gas, langsung ke depan Coba aja. bentar ya, pakai yang versinya Via ya. Oke. Sounds great. Oke. Mm-hmm. Enggak, mumpung nggak ada masalah. You have practiced a lot. Yes. Kami berjanji. Padamu negeri ada anjing di belakang. Tutup. No. Cut. Oke. Lucu. Halo, Ana. Anjingnya in Oh, frame. I think they didn't know that they was shooting. Oh, Yeah. Alhamdulillah hari ini selesai. they were about to enter the shooting place. Kita ngabisin waktu hari ini dari ya kurang lebih 10 jam kayaknya ya, dari pagi tadi. Jadi tinggal sisa 3 hari kalau di rundown. Cuma memang kayaknya bakal nambah 10 hari lah ya. Masih banyak banget PR kita. Ya semoga aja dilancarin.
Semoga besok cuacanya selalu cerah. Semoga lancar pokoknya. Amin. Sampai ketemu besok. Mantap. Nice. Produksi di The Royal Pitamaha itu berjalan lancar dan 1 hari kelar. Alhamdulillah banget itu kelar dalam 1 hari. Terus selanjutnya kita ada set di Taman Nusa. Jadi Taman Nusa ini sebenarnya kita udah sempat main ke sana, udah dari lama banget. Sampai pihak Taman Nusa sendiri tuh kayak sering nanya ke kita, kapan nih produksinya mulai gitu. Karena mereka seneng banget dan welcome banget kita mau produksi di sana gitu. Right production. Peninggalan budaya Indonesia yang mana dibuat untuk sebagai tempat rekreasi dan tempat edukasi. Cukup banyak dulu penghuni-penghuninya. Kita sebut dengan penghuni tapi mereka adalah karyawan yang mana bertugas menghuni di sana, membersihkan, menyambut tamu yang datang, ya melakukan kegiatan kesehariannya gitu sebelumnya. Nah sekarang karena kondisi seperti ini hanya minim sekali yang ada. Yes, historical places ya. Media production rencananya bikin Mahakarya. To be continued. Sampai jumpa di episode 2. It was amazing. Okay guys, that was a really great video showing us behind the scenes how many people, how much hard work they put to make this music video. That's why it became so much like popular, and also a very amazing music video, like showing too many places, locations, historical places, like that amazing costumes they used. That's like mind-blowing, everything. Alfie Rev as a director, he's a really great guy, and we really enjoyed. Down to earth also, the yes, guy. very down to earth. And we, of course, we Simple. really enjoyed watching this behind the scene, and they shown the different places also, and it looks that they were working very hard, and also they were having fun. Of course. Yeah. Yes, it takes too much patience, hard work, and too many sleepless nights, and hundreds of people working on a project. So yes, the project will be amazing, you know that. So we really enjoyed watching behind the scenes of this video, as it was recommended by our subscribers. We really enjoyed. I hope you guys also enjoyed watching our reaction. If you enjoyed, please make sure to like our video, subscribe our channel, and also support them, watch their video, because it was really mind-blowing, amazing. And we're gonna see you in the next one. Until then, stay safe, take care, and goodbye.